Ya udah, jadi video kali ini kita mau makanan episode merah putih karena kan Indonesia lagi ulang tahun. Iya, dan ini tepat tanggal 17 Agustus. Nyanyi dulu guys. 17 Agustus tahun 45. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget. Pedes banget, gue takut. Bismillahirrahmanirrahim. Merah putih guys. Agak pink dikit ya udah lah ya. Dan annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita udah pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Oke, Bima nih saltum nih, gak baca grup nih. Tahu. Tapi sih ada merah putihnya tuh guys. Enggak, lo kayak keluar, lo sekarang lo di taman aja. Gue makan samyang sendirian dong. Atau kalau tuh join tuh sama yang di. Padahal kita hari ini dress code-nya mau merah putih. Iya, guys. Pakai merah, aku udah pakai putih lah kalau di kamera. Laundry gue belum kemasukin. Alasan nggak bisa alasan. Jaket merah gue hilang. Ini tidak diterima. Tidak diterima. Kacau ya guys ya. Ya udah, guys. Itu kebanyakan alasan guys. Aduh. Ya udah, jadi video kali ini kita mau makanan episode merah putih karena kan Indonesia lagi ulang tahun. Iya, dan ini tepat tanggal 17 Agustus. Nyanyi dulu guys. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Lupa. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara inta. Sekali lagi selamat ulang tahun Indonesia aku semoga menjadi lebih baik. Iya, ke-78 ya. Ya. Semoga makin berkah negara. Betul ya. Masya Allah. Itu Indonesia gimana bumi guys, makanya kita Berarti tuh wah kalau ada orang yang lebih tua dari 78 mereka ada di masa penjajahan. Iya, ada. kakek Gua makanya kalau nenek gue udah meninggal, lupa gue. Gue makanya boleh kita sambil makan sambil cerita. Gue gak mau ketawa Bima, lu mah. Bima boleh Ini makanan pertama kita yang Taruh di merah situ dong, putih. Gue masih kerasain nenek gue masih ada. Tapi tadi pas gue bilang nenek gue ngerasain, tapi gue lupa nenek gue masih udah meninggal gitu. Enggak guys, sebenarnya tuh nggak lucu. Bimanya yang kadang-kadang tuh mukanya dia tuh ngelawak gitu. Astagfirullahaladzim, belum. Cepetan, mana makanan lo? Gue videoin dulu. Jadi ini merah putih ya guys ya, makanan pertama Merah. kita ada samyang dan ada nasi putih. Merah, putih. Udah samyang, nasi putih gue baru pertama kali makan samyang pakai nasi putih. Kalau Indomie masih sering gue. Gua juga. Pertama kali. Ya deh lah ya. Kan ada samyang karbo, ini samyang karbo nih. Aduh. Samyang plus karbo. Kalau aku jujur li makan samyang tuh jarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget. Pedes banget, gue takut. Ini yang 2 kali spicy ya? Gue takut banget lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dari tadi mulut gue udah ngiler-ngiler gitu. Pedes banget. Enak tapi kan. Mau apa namanya, mouth watering ya? Gue setiap masak samyang tuh gitu gue. Tapi dulu yang zaman-zaman samyang viral awal-awal kan pas kita kuliah ya. Itu nyari susah banget, Bim. Yang iya? Iya. Jujur li pedes banget, gimana dong? Ya, coba pakai nasi. Bim lu mau ngomong tukeran Bim sama gue. Ya iyalah. Udah jangan kuat apalagi gua. Desti nih buset, yang hitam dia udah gak berasa guys. Iya, aku yang hitam tuh kayak. Dia sekarang harus 2 kali spicy. Tapi ini juga nggak kuat sebenarnya. Tapi enak gimana dong ya? Kalau pakai nasi kayaknya berkurang deh. Tapi lu pernah nyobain Bim yang 2 kali spicy? Pernah? Nggak kuat kan pasti nggak bisa lah. Ini aja udah pedes banget. Iya, ini biasa. Abis makan ini biasa banget. Lu cobain deh Bim. Bahaya banget gak sih? Mana? Pedesnya. Nggak sebahaya ghost pepper sih. Iya, Gue udah lama banget gak makan samyang beneran dah. gue juga. Yang pas Gua terakhir kemarin. Pas di Kmart tadi gue gak makan samyang itu kan ya? Samyang keju bukan sih gue? Oh bukan samyang ya? Apa? Lupa dingin. Ini enak banget. Oh rasanya mah sama ya? Tingkat kepedesan aja yang beda ya? Kalau harusnya lu tuh kuat yang ini karena yang saus samyang yang kita pakai buat konten pertama 2 pengacara itu kan yang buldak ini. Ini. Kuat, cuman menurut gue kayak kebakar. Pedes banget ya. Enak banget guys. Tapi netral banget gara-gara si nasi. Iya. Tapi samyang yang ini jangan diremehin. Lu tambahin 1 cabai aja. Buset kayak nyala. Oh iya. Rawit gitu. Kayak langsung bikin pedes semuanya. Wah, gila pedes banget guys ini guys.
Jujur li. Besok tuh, kan ini Kamis ya. Besok tuh Harpitas apa nggak sih? Orang pada masuk lagi ya? Kalau yang bisa ngajuin cuti mah. Iya. Gila pedes banget. Jujur li, ini pedes banget. Kita boleh mainkan susu kita. Ya. Jadi kita minumnya putih. Ya. Dah. Gila lagi gue yang makan tuh. Nice banget. Hup. Langsung reda gitu sedikit. Ini kita warna putih ya. Putih guys. Kombinasi yang sempurna ya guys ya. Emang bener ya? Kalau habis makan beras pedas lu harus minum susu ya? Supaya lambungnya aman juga. Tapi nagih gimana? Kan rumput laut tuh. Lah, bener. Astagfirullahaladzim. Iya, samyang aneh ya, nyiksa tapi nagih ya. Iya. Rumput laut minion guys. Ini lu iseng belinya atau pengen cobain gitu? Random. Cheating dulu ah. Nah iya warna hijau lu. Bibir lu merah banget. Gue pengen nangis. Nih tandanya. Kita ikut merasakan perjuangan. Tapi sumpah ya guys. Cuman gue dengar ceritanya. Ya. Zaman nenek kita dulu tuh kayak dia ngerasain berapa generasi tuh. Paham gak sih lo? gue jujur li ya. Ya. Tiap 17 Agustus, gue selalu teringat sama nenek gue. Eyang. Soalnya cerita dari dia yang selalu mengingat di otak gue itu cerita tentang pas dia SMP pulang selalu pakai tutup panci. Maksudnya palanya berlindung pakai panci, takut kena peluru nyasar. Oh gitu. Iya. Belum menolongin gue. Enggak, nggak berani. Gue yang menolongin, gue nggak berani. Iya, betul, jangan Bim. Oh, rumahnya yang gue yang sekarang dulunya adalah di Bandung ya. Tempat pembuangan, maaf ya, korban-korban tentara Jepang. Iya. Jadi serem dong rumah nenek lu. Serem. Jadi di komplek nenek gue itu di Dago nih yang tahu nih orang Bandung. Tapi kalau ini kan berdasarkan cerita dari nenek ya. Yang gue sama bapak gue ya. Ya kan mungkin ada yang punya versi lain, mungkin boleh komen. Iya. Terus Rumah yang gue tuh di Dago, di dekat Hotel Jayakarta. Di belakangnya ada komplek. Itu pohonnya gede-gede banget. Terus Pohon-pohon tua. Lu tau gak pohon-pohon yang udah gede banget yang pantang ditebang? Tahu. Tapi dia juga nggak membahayakan karena dia kuat. Iya. Udah ratusan tahun. Itu bener-bener serem banget. Di komplek itu banyak banget pohon gede kayak gitu. Komplek itu dipenuhi sama pohon gede yang gitu. Nah, menurut lo pohon yang tidak boleh ditebang itu mitos atau gimana? Gue kalau itu percaya. Gak kayak di Padang, coba anak-anak Padang komen deh. Jadi ada yang dekat Taplau. Sebelum kalian masuk Taplau di kiri kan ada masjid tuh, ingat gak? Masjid Apung ya? Masjid Apung. Oh bener ya? Di sebelah kanan itu dia ada pohon di tengah-tengah jalan. Terus yang Yang kan ada beneran ya? Iya, beneran belok Iya kanan sih. kali ya. Nggak tahu Lupa beneran. gue juga. Pokoknya pohon gedenya itu ada di tengah jalan. Jadi makan jalan ya. Dari itu nggak bisa ditebang, bener-bener nggak bisa ditebang. Ini kan udah ada yang nyoba. Katanya ada ya, katanya ada. Karena setting gedenya yang paling ini tuh jin laut. Kalau nggak salah ya nggak sih, lu pernah denger nggak sih? Yang paling kuat. Iya yang paling kuat. Coba deh kalian komen deh guys. Aku juga kurang tahu sih, cuma denger doang. Terus tapi yang di Padang sampai saat ini tuh belum ditebang. Ini di beberapa daerah juga kan gitu. Tapi maksudnya udah pernah coba? Pasti dong. Hasilnya tidak bisa. Kayak yang di Tol Cipularang. Ya. Jadi bukan pohon tapi batu. Makanya kenapa tol itu nggak dibuat bulat-bulat kan? Bulat-bulat anjir. Nggak dibuat bulat-bulat itu gimana? Kenapa tol itu bulat? Kenapa tol itu belok-belok naik turun? Oh, Bukan hanya sekedar karena kontur tanahnya yang kan itu kan dia motong bukit ya. Jadi harus dibikin naik turun. Kalau arsitek kan ada hitungannya. Tapi selain itu juga ada beberapa hal, contohnya kayak ada pohon atau batu yang nggak bisa dipindahkan. Oh jadi ngikutin batunya gitu. Jadi misalnya ada batu gini. Misalnya batu di sebelah sini. Tadinya perencanaannya tolnya mau lurus. Jadi karena ada batu itu mungkin dibelokin dulu. I see. Gitu. Dan kayak banyak juga yang bilang ada yang pohon nggak boleh ditebang orangnya sakit terus meninggal. Iya, banyak banget. Paham. Kalau gue tipe yang percaya nggak percaya, tapi untuk percaya percaya banget nggak. Ya. Kadang masih ada pikiran logis gue yang kayak mungkin pohonnya tuh nggak bisa ditebang karena udah gede banget atau apa gimana gitu.
Mungkin soalnya beberapa kali gue ngeliat konten di TikTok, misalnya di luar negeri tuh nebang pohon atau mindahin batu tuh pakai alat yang keren banget. Gue baca komennya, gue ngakak kalau di Indonesia udah dibilang ada jinnya nih. Iya. Gitu-gitu. Tapi bener. Kue kali ya, mereda nih. Bibirnya merah banget. Nggak kuat buat gua. Tapi jujur ya, Ya. gue sering banget denger lagunya Davi Sumbing Yang mana? yang Kerasnya Kota, yang liriknya seandainya saja dunia berubah, ku ingin kembali ke masa itu. Jadi itu ya, lagu itu dibuat emang pas si Davinya tuh rindu masa kecilnya. Oh, dia di zaman itu, di zaman penjajahan. Enggak, dia rindu masa kecil aja. Oh. Gue sering denger lagu itu kalau misalnya gue malam-malam mau ngedit. Tapi guys, gua pun kadang gue rindu zaman gue dulu. Ih banget. Gue tuh ngerasa sekarang hidup gue tuh udah template banget. Iya, makin tua gue ngerasa, oh ini yang bener-bener kehidupan nyata. Iya, kayak gue bangun Yang kita tidur. hadapi tuh yang itu-itu aja. Iya, kayak lu kok hidup gue template banget ya. Kayak Tapi itu bukan karena zaman, itu karena umur. Iya, benar. Gue tuh kalau lagi dengerin lagu itu, yang ada visual di pemikiran gue itu rumah nenek gue yang di Bandung. Oke. Karena itu menurut gue masa kecil gue paling indah di situ. Tapi rumah-rumah zaman dulu itu pakai nama ya, seru ya. Nama apa? Nah, aja Misalnya rumah Bima. Oh iya. emang ya gue gak tahu. Terus udah gitu ditulis di atasnya. Kayak misalnya sebelum, aduh susah ngomongnya gimana ngejelasinnya. Gitu dah. Gimana? Please jelasin, gue gak tahu. Merah putih ya guys. Ya itu merah putih ya guys. Lo tuh tahu gak sih bangunan-bangunan Belanda zaman dulu? Kan sebelum atap dia kayak ada semen dulu tuh di segitiga rumahnya. Iya. Di situ Iya. ditulisnya Bima's House atau apa rumah Dinda atau apa, ngerti nggak maksudnya? Ya ngerti gue ngerti. Nah di situ Bismillahirrohmanirrohim, merah putih guys, agak pink dikit ya udah lah ya. Merah kan? Merah. Namanya aja red velvet. Enak banget. Tapi lo ada di titik sampai mau nangis beneran nggak? Apa tuh? Kalau lagi kangen sama masa kecil. Gue setiap dari itu gue mau nangis. Enggak. Gue nggak tahu lebay banget kali ya. Maksud apa emang gue udah sekangen itu kali ya? Oh ya bisa jadi. Gua Padahal gue sendirian loh. nggak pernah sih. Iya. Mungkin gini Bim, Lu ngerasa hidup lo sekarang dulu lu ngerasa lu bahagia banget. Iya sih, tapi emang bener kan maksudnya dulu kan makmur. alhamdulillah yang serba ada gitu dulu. Sementara sekarang kayak dihadapin dengan ya berbagai kondisi. kenyataan lah ya. Terus kayak lo dulu kan mungkin sama keluarga lo tuh yang harmonis banget. Terus sekarang Iya. kalian udah sibuk sendiri-sendiri. Iya. Bahkan lo pasti nggak pernah kan kayak telepon-teleponan sama adik kakak lo kayak Enggak. apa kabar, makan bareng yuk. Kalau apa kabar enggak? Apa kabar malam bareng enggak gua? Iya kan? Apa kabar makan bareng ya, kesel banget gue. Soalnya beberapa yang gue lihat keluarga teman-teman gue kayak misalkan atau keluarga suami gue, dia tuh masih yang harmonis banget, teleponan emang bener-bener buat tanya kabar aja. Oh iya. Oh kayak Agung sama kakak-kakaknya. Iya, video call bertiga anjir. Kayak kan beda-beda kan rumahnya, terus memang bener video call kayak nanya kabar, ngapain, cekikikan, ketawa-ketawa gitu, paham gak sih? Oh. Paling abang gue yang kayak kemarin kita habis syuting kan abang telepon tuh. Iya. Nah itu paling itu emang dia pure nanyain. Bisnis deh kayaknya ya, apa sih? Tapi dia nanyain karena gue baru buka Andaliman. karena kita baru buka Andaliman. Ya so gue denger tuh. Tapi kalau gue nggak buka Andaliman ya kita juga nggak nanya kabar. Paham. Kayak gitu, soalnya yang gue lihat kayak ada keluarga teman gue, dia bisa tiap weekend itu benar-benar jalan keluarga. Kan mereka udah pada berkeluarga semua, maksudnya udah suami istri. Tapi memang mereka jalan keluarga sama suami-suaminya, sama pacar adiknya, paham gak sih lu? Mereka apa ya? Seharmonis itu. Tapi menurut gue ya, yang bikin kita nggak di titik itu tuh adalah kita sendiri tahu. Iya, gimana? Karena gini, rasa malas, rasa gengsi itu yang ngalahin semuanya menurut gue. Iya. Misalnya gini, oke lu pengen punya kayak gitu, ya lu jangan gengsi. Sedangkan kita aja kadang masih gengsi. Oh iya paham mas gue. Gue paham mas gue. Kalau gue kalau gue pribadi gue nggak bisa ngerasain itu, paham nggak? Ngerti. Karena gue sama nyokap bokap gue kayak masih biasa aja kita bertiga. Iya. Karena gue gak punya adik, gak punya kakak, jadi nggak tahu rasanya Jadi gimana. yang ngalahin itu semua, yang akhirnya kita nggak bisa di titik itu adalah gengsi kita. Bima gengsi, misalnya contoh. Iya, Terus bener. kakaknya gengsi. Ini red velvet samyang, man. Spicy red velvet.
Padahal ya sama-sama pengen sebenarnya. Kalau orang tua menurut gua nyokap gitu udah nggak ada gengsinya. Emang dia lagi nunggu anak-anaknya aja. Bener. Tapi anak-anaknya gengsi gitu. Jadi tinggal tunggu kepekaan anak-anak. Iya, kalau orang tua tuh kayak yang misalnya Bima nggak gengsi, kakaknya nggak gengsi, terus kayak weekend kesini ayo. Nyokap seneng banget. Ngerti nggak lo? Tapi semua nggak terwujud ketika Bima dan kakaknya misalnya gengsi-gengsian. Sama gue juga gitu kok sama orang tua gua. Kamu nggak sih? Sama adik-adik gua ya, yang bikin kita jauh, yang bikin kita nggak seharmonis itu ya karena pertama kita gengsi, kedua kadang males. Ada yang weekend, aduh harusnya bisa nih gue jalan nih sama adik-adik gue gitu ya. Iya. Tapi gue udah rebahan di kasur, udah males. Besok aja lah. Besok aja. Akhirnya ya nggak terwujud itu gitu sih. Jadi keren sih menurut gue orang-orang yang weekend masih bisa jalan sama keluarganya. Itu apalagi yang pada punya bayi-bayi coba mau repot. Bener. Buat jalan sama keluarga keren banget anjir. Keren banget. Terlepas dari mereka emang ekstrovert mentok ya, yang kalau kata Marza ya. Ya emang mereka juga mau kitanya pengen doang. Ya kayak Marza sama adiknya. Mirip Bojong lagi itu yang paling belakang. Iya lagi anjir. Kayak Marza sama adiknya aja kan harmonis banget kan? Iya. Oh itu udah memang kebiasaan dari kecil soalnya. Nah itu kebiasaan itu yang harusnya kita emang biasakan dari kecil, kan semuanya itu harus dibiasakan. Bener sih, setuju. Kalau nggak dimulai sekarang kapan lagi? Anjay. Tapi itu benar. Kalau misalnya Bima mulai dari sekarang, lakuin terus kayak selama 1 bulan harmonis kayak gitu, lama-lama kan jadi kebiasaan. Mungkin kayak gue belum nelpon abang gue nih, bang, abang gue lagi ngapain ya, akhirnya ada perasaan untuk tapi kalau menurut gue harus kayak gitu, penasaran sendiri. Karena kalau misalkan nggak dibiasain, menurut gue nanti anak-anak kalian yang bakal jauh sama sama ponakan lu. Betul. Soalnya gue ngerasa banget kayak misalnya di keluarga nyokap gue ya, ataupun di keluarga bokap gue nggak ada yang deket sama keponakan nyokap gue atau keponakan bokap gue. Karena yang nggak mungkin deketnya kayak cuma sama Nipia, beberapa orang doang, kayak sama Harti ada keponakan gue. Tapi nggak yang kayak pas pulang kampung dikumpulin makan bareng apa, nggak pernah, karena nggak pernah dibiasakan. Ya kita masing-masing. Nah jadi kalau misalnya nggak dibiasain dari sekarang nih, lo Bim, lo Des, nah nanti anak-anak kalian yang jauh pasti. Itu gue setuju. Gitu kamu. Makanya gue setuju ketika Arvel bilang kita pindah ke Cina, ada salah satunya itu. Gue nggak mau anak gue ngerasain yang gue rasain, ngerti nggak? Jauh gitu loh dari keluarga. Jauh dari keluarga tuh bukan yang kayak kita sombong, enggak. Karena pertama emang tempat tinggalnya jauh, jadi intensitas ketemunya pasti jauh kan. Jarang kan. Kalau tinggal di China, anak gue kan nanti ya deket banget sama keluarga-keluarga gitu. Ya gue harus ngalah. Jadi kebiasaan ya. Iya. Tanpa paksaan pun tiap hari tuh ketemu gitu. Bener setuju. Begitulah guys ya. Ini guys ada roti juga ya, tuh. Merah yang tadi putih. beli. Ya merah putih. Kayaknya dia ngeluarin edisinya khusus ini ya. Iya, gulanya udah berantakan tapi itu. Iya, gulanya udah hilang guys. Merah guys, bismillahirrahmanirrahim. Dia merah red velvet ya? Iya. Berarti red velvet Tapi di croissant. dalamnya dia ada strawberry lagi gitu guys. Lihat nggak? Enak. Tuh ya. Enak guys, enak. Enak ya? Coba ya. Croissantnya nggak yang crunchy, Bim. Lembek. Karena kan dia dipajang. Mungkin nggak karena jadi udah keren, udah apa? Enggak. Karena yang dipajang-pajang lainnya juga biasanya kalau croissant tetap crunchy. Iya nggak sih? Ya kan? Enak. Tapi enak. Enak, aku suka. Harvest nggak sih? Iya sih. Wajar nggak sih kalau dia enak? Enak. Gue suka banget lagi, gimana dong? Makan lagi. Tuh, Bima udah. Coba. Itu kenyang banget, gimana dong? Gue malah lagi ngeliatin Samyang. Pengen lagi tapi Kenapa? kenyang. Gue udah di titik kenyang banget gue. Dah. Apalagi habis ya? Habis. Kenyang makanan merah Kenyang, putih kita. Alhamdulillah. Iya kok kalian makanan merah putihnya di hari kemerdekaan apa guys? Iya. Gue terakhir ikut lomba kapan ya? Nggak pernah lagi kayaknya. Gue sakit bener. Dia apa ya? Enggak. Pas sama kalian ya? Gue pas kita konten nih ya. Oh iya, gue juga. Dia tuh terakhir gue lomba. Tapi mbak ya, jujur gue kangen banget di momen itu. Gue ngerasa Bahagia banget ya. gue ngerasa dulu kita tuh bahagia banget. Terus apa ya? Karena gini, beda Dut. Coba dulu, emang lo kebutuhannya dulu udah Beda. sekarang? Aduh, Bener. bener. Ya nggak sih? Bener. Udah beda. Dan juga dulu tuh kita ngejalannya kayak idenya tuh masih banyak banget. Sekarang tuh Masih fresh. ide kita udah kepake semua gitu loh. Iya. Udah nggak habis gitu guys. Soalnya emang kita nggak jadi. Kenapa sih? Ya udah guys, itulah ya makanan kita super overall enak banget semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Merah Putih. Terima kasih Merah Putih. Ya sudah, kalau kalian suka video ini,
Jangan lupa like, komen komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Karena itu bentuk support dari kalian ke kita. Sering. Oke, see you next video. Bye.